101031 dengan kelas 01 SAKP 14 program studi akuntansi. Perkenalkan, nama saya Indonesia, absen 15, NIM 2410 1120 1885, jurusan akuntansi S1, kelas 01 SAKP 014. Perkenalkan, nama saya Keisha Nagria, absen 18 dengan NIM 241011 201214, kelas 01 SAKP 014, jurusan S1 akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Quratul Ain dari absen 22 dengan NIM 241011201466 dari program studi akuntansi dengan kode kelas 01 SAKP 014. Perkenalkan, nama saya Niken Margareta, absen 23 dengan NIM 241011201667 dari jurusan S1 Akuntansi kelas 01 SAKP 014. Perkenalkan, nama aku Vin Karaman, absen 37 dari Prodi Akuntansi dengan NIM 241011201774 dari kelas 01 SAKP 014. Program aplikasi komputer bernama Microsoft. Teman-teman tahu nggak Microsoft ada berapa? Microsoft itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, Microsoft Excel. Yang kedua, Microsoft PowerPoint. Yang ketiga, Microsoft Word. Kali ini, saya akan berkesempatan untuk membahas Microsoft Word. Teman-teman tahu nggak apa itu Microsoft Word? Microsoft Word adalah suatu program pengolahan kata yang memiliki tujuan untuk membuat dokumen teks yang dapat disimpan dalam elektronik, dicetak di kertas, atau disimpan di dalam format PDF. Microsoft Word sendiri memiliki fungsi-fungsi dan fitur-fitur yang menunjang kebutuhan kita. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dan fitur-fitur apa saja yang ada di laman Word tahun 2019. Yang pertama, tab. Tab terdiri atas perintah New, Open, Save, Save As, History, Print, Share, Export, Close, Account, Feedback, and Option. Yang kedua, ada title bar. Title bar ini fungsinya untuk menampilkan nama dokumen dan aplikasi yang sedang dibuka. Yang ketiga, ada account Microsoft. Account Microsoft sendiri ini berfungsi untuk menampilkan informasi tentang akun pengguna. Yang terakhir, ada opsi tampilan ribbon untuk mengatur tampilan ribbon ditampilkan, disembunyikan, atau diminimalisasi. Keterangan tab berisi kategori utama seperti file, home, insert, dan lainnya. Tab alignment menunjukkan posisi elemen di tab, misalnya pengaturan paragraf. Ribbon, bagian yang menampilkan berbagai grup perintah di bawah setiap tab. Grup, kumpulan, icon, atau perintah yang dikelompokkan berdasarkan fungsi tertentu. Peluncuran dialog box, tombol kecil untuk membuka kotak dialog tambahan pada grup tertentu. Ruler, penggaris, horizontal dan vertikal untuk mengatur margin, tabulasi atau indentasi. Bidang kerja, area utama, tempat kau mengetik dan menyunting dokumen. Scrollbar, untuk menggulir dokumen secara vertikal atau horizontal. Jumlah kata, menampilkan jumlah kata dalam dokumen. Status bar, memberikan informasi tentang status dokumen, misalnya mode tampilan. Keterangan view source card toolbar, yaitu pintasan untuk mengubah mode tampilan dokumen, misalnya print layout atau read mode. Selanjutnya ada halaman, yaitu untuk menampilkan nomor halaman dan jumlah halaman total. Selanjutnya bahasa, itu untuk menunjukkan bahasa pemeriksaan ejaan yang sedang digunakan. Selanjutnya ada zoom. Zoom itu terbagi menjadi 2, yaitu zoom level, itu menampilkan tingkat pembesaran dokumen, dan yang terakhir ada zoom slider, itu memungkinkan pengguna memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen. Selanjutnya ada mail merge. Mail merge itu fitur yang digunakan untuk membuat satu set dokumen lengkap dengan data yang sama seperti nama dan alamat pada surat, serta bisa juga digunakan pada bagian amplop atau label. Nah, berikut kita akan coba membuat surat undangan dengan menggunakan fasilitas mail merge untuk memasukkan data nama dan alamat pada surat undangan surat. Halo
semuanya, kembali lagi dengan saya Adelina dan kali ini saya akan menjelaskan bab 11 yaitu dasar-dasar Microsoft Word dan penggunaan email manager. Nah, di sini saya menjelaskan tentang dua, yaitu pertama kita harus mempunyai data Excel, kedua kita pindahkan ke Word. Nah, jadi sekarang kita harus lihat data di Excel dulu, yaitu contohnya dari PT Marjo Accounting. Nah, di sini kita udah ada udah banyak data-datanya dan ini kita menggunakan rumus seperti leave, meet, write, terus ada lookup, ada VLOOKUP. Nah, di situ kita udah rapiin semuanya. Nah, kita tinggal mengblok data itu dari kode karyawan sampai gaji bersih. Nah, jadi pada saat kita ngeblok dari A1 sampai J5 di bawah, kita tulis ada di sebelah kiri paling atas dekat format painter. Nah, di bawahnya itu kita buat tabel bantu. Nah, di sini karena saya udah beberapa kali mencoba, jadi di situ saya menggunakan kata titik. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalian nggak ada titik juga. Lalu ketika sudah, kita harus sampai lihat dia di atasnya itu filenya ada tulisan saving, habis itu save. Nah, kalau misalnya Excel kalian secara otomatis seperti itu ya teman-teman. Lalu pada saat seperti itu kita sudah gampang untuk memindahkannya ke Word. Oke, kita pindah ke Word dulu ya teman-teman. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Adelina dan bersama Word-nya, yaitu di sini kita udah siapin format slip gaji karyawan PT Marjor Accounting ya teman-teman. Nah, kalian bisa cari referensi juga di internet. Di sini kita simple aja ya teman-teman slip karyawannya. Nah, di sini juga ada kode karyawan, nama, seperti yang di tabel Excel tadi. Nah, langkah berikutnya kita pencet di opsi yang di atas sini yang ada file, home, insert, draw, design, layout. Nah, kita pencetnya yang my links ya teman-teman. Nah, ketika kita udah mencet my links, kita pencet select reference-nya ya teman-teman. Nah, sebentar, select reference-nya. Terus di sini ada 3 pilihan teman-teman. Nah, 3 pilihannya itu ada di sini type a new list, ada use a exiting list, ada choice from Outlook context. Nah, di sini kita pilihnya yang use a exiting list ya teman-teman ya. Nah, ketika kita sudah pilih itu, otomatis kita di sini ada memaparkan beberapa dokumen. Kita pencet file dokumen dan di sini banyak pilihannya tergantung apa yang kalian namain tadi. Kalau tadi saya namanya adalah Adelina yang struktur 11 ini. Nah, kita bisa pencet yang file yang tadi di Excel itu, terus kita pencet open. Nah, maka akan ada keluar opsi seperti ini, slide table. Nah, di sini kan saya sudah pernah buat beberapa kali dan kita pilih yang tadi kita jadi harus mengingat tadi kita namain file ini apa. Nah, saya menamakan file ini, file yang bantu ini yang paling bawah. Nah, kita pencet OK. Lalu langkah berikutnya kita pilih di my links lagi dan kita pilih yang interest major flags yang dekat creating line ya teman-teman ya. Jadi di sini yang ada ikonik yang file lagi tapi paling pojok dekat rules dan match field. Nah, di sini udah terpapar nih jelas ada kode karyawan, divisi, tahun masuk kerja. Nah, ketika itu sudah ada teman-teman, kita tinggal memasukkan si interest majors file-nya ini. Nah, jadi inti dari bab 11 ini adalah ya ini si interest majors files-nya ini. Nah, kita masukin satu-satu sesuai dengan apa yang dimauin, seperti kode karyawan, kita masukin kode karyawan, kita masukin nama karyawan. Nah, setelah semuanya sudah dimasukin,
dengan yang tadi kita di format di slip gaji ini, kita langsung aja ke yang langkah terakhir, yaitu kita pencet di sini di bagian paling mau pojok ada check from error. Nah, di sini terpapar jelas yaitu checking reporting errors. Nah, di sini kan ada 3 pilihan lagi nih teman-teman. Ada di sini yang komplit, the measures posing to report X error as counters. Nah, di sini kita pencet OK. Nah, pas udah seperti itu, otomatis si data yang tadi kode karyawan dan ada bentuknya yang berbeda dan nggak ada namanya, itu langsung udah ada namanya ya teman-teman. Jadi yang tadi data pertama kan si Aufi. Nah, Aufi ini nanti udah terpapar jelas namanya siapa, divisi apa. Nah, seperti contohnya seperti ini ya teman-teman. Sebentar, saya kasih lihat contoh dari hasilnya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi nama Aulia AKT, terus urutnya ada 069. Nah, kalau misal sudah seperti ini, itu udah selesai teman-teman. Jadi kalian tinggal mengirim soft filenya ke manajer atau karyawan lainnya gitu. Jadi seperti itu aja tutorial bab 11 teman-teman, gampang banget. Jangan lupa untuk dipahami lagi ya teman-teman, karena nggak ada pelajaran yang susah untuk dipelajari. Selamat tinggal, semangat terus ya. Reference merujuk pada fitur atau alat yang digunakan untuk mengelola dan menyisipkan berbagai elemen terkait referensi atau acuan dalam dokumen seperti daftar pustaka, sitasi, catatan kaki, EndNote, dan daftar gambar atau tabel. Fitur utama yang termasuk dalam tab Reference di Microsoft Word yaitu Insert Citation, Manage Source, Bibliography, Footnotes, and EndNotes, Cross-Reference Caption. Baik, di sini saya akan membuat tata cara membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, membuat footnote, dan membuat daftar pustaka otomatis pada Microsoft Word 2019. Oke, yang pertama saya akan membuat daftar gambar. Membuat daftar gambar pada logo makalah. Yang pertama, kita klik insert, lalu pilih picture, dan pilih gambar yang kita butuhkan. Pada kali ini saya akan memilih logo Universitas Pamulang. Sesuaikan logo pada tempat makalah, lalu klik reference, dan klik insert caption, lalu pilih new label, dan berikan nama pada gambar tersebut. Pada kali ini saya akan memberikan nama logo Universitas Pamulang atau kita singkat Unpam, lalu klik OK dan klik OK, maka pada daftar gambar pada logo tersebut akan muncul di bagian bawah. Selanjutnya, saya akan membuat daftar isi. Pada daftar isi ini kita harus menyiapkan heading. Pada judul pada page pertama ini kata pengantar, saya akan menggunakan pada heading 1, lalu klik modif, dan pada halaman ini kita menyesuaikan. Untuk bagian nama kita beri nama kata pengantar, dan lalu untuk bagian font kita ubah menyesuaikan dengan kebutuhan. Pada kali ini saya akan sesuaikan dengan Times New Roman, dan pada gambarnya saya menyesuaikan untuk warna hitam. Setelah selesai dimodifikasi, kita klik OK, maka pada kata pengantar sudah terdapat pada heading 1. Selanjutnya kita siapkan pada page selanjutnya, yaitu dengan judul bab 1, dengan judul bab 1 yaitu pendahuluan. Pada page ketiga ini, bab 1
kalimat bab 1 dalam pendahuluan menjadi judul pada page ini dan kita gunakan pada heading 1. Selanjutnya, pada page ini terdapat beberapa materi lainnya seperti latar belakang. Pada latar belakang ini kita gunakan pada heading 2. Nah, heading 2 ini kita modifikasi terlebih dahulu untuk nama sesuai menyesuaikan teman-teman. Tapi untuk kali ini saya akan menamai dengan latar belakang. Untuk fontnya kita gunakan Times New Roman dan ukurannya 2, dan untuk warnanya saya menggunakan warna hitam. Lalu jika sudah saya dimodifikasi, kita klik OK. Dan selanjutnya, jika pada page ini kita akan membuat beberapa materi, untuk judul materi tersebut kita gunakan pada heading 2. Begitu untuk menjalankannya sama seperti tadi, kita langsung klik saja heading 2, maka judul tersebut akan otomatis berada pada heading 2. Selanjutnya kita akan berada pada bab 3. Dengan materi selanjutnya pada page keempat kita akan menulis bab 3 dengan judul pembahasan. Pada bab 3 ini kita akan menggunakan heading 1 yang sudah kita modifikasi terlebih dahulu. Dan untuk materi selanjutnya pada bab 2 ini terdapat materi-materi lainnya seperti pengertian dan isi lainnya, maka materi tersebut akan kita gunakan pada heading 2 yang sudah kita modifikasi tadi. Dan selanjutnya pada page kelima kita terdapat bab 3 yaitu penutup. Pada bab 3 penutup ini adalah judul dari page tersebut dan kita akan menggunakan heading 1. Dan selanjutnya ada materi lain seperti kesimpulan dan saran, kita menggunakan heading 2 yang sudah kita modifikasi tadi. Untuk membuatkan daftar isi, setelah selesai kita siapkan masing-masing headingnya, lalu kita buat daftar isi secara otomatis dengan mengklik reference dan table of content, lalu pilih tipe daftar isi yang kalian inginkan. Nah, setelah mengklik salah satu pilihan tersebut, maka daftar isi akan terisi dengan otomatis. Baik, selanjutnya saya akan membuat daftar dari tabel. Untuk langkah membuat tabel ini, kita harus menyiapkan tabel yang diperlukan terlebih dahulu. Saat ini saya sudah membuat tabel daftar kelas dan daftar nilai. Untuk langkah selanjutnya, saya akan klik bagian reference dan pilih insert caption, lalu klik new label dan namakan tabel sesuai yang Anda butuhkan. Pada saat ini saya akan menamakan tabel 1 data dari kelas. Setelah selesai, kita pilih above selection item, lalu klik OK, maka daftar nama dari tabel tersebut akan muncul pada bagian atas tabel. Selanjutnya, sesuaikan font dan kriteria dari daftar tersebut seperti di bold dan ukuran dari daftar tabel tersebut. Selanjutnya saya akan membuatkan daftar nama tabel pada bagian tabel nilai. Sama seperti tadi, kita blok pada bagian tabel, lalu klik reference dan pilih insert caption, lalu pilih new label dan berikan nama pada tabel tersebut. Saya memberikan nama tabel 2 daftar nilai. Mohon maaf, maksud saya data nilai. Lalu pilih above selection item dan klik OK. Selanjutnya saya akan membuat footnote. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengklik reference dan saya pilih bagian insert footnote. Maka setelah mengklik bagian insert footnote akan muncul garis pada bagian sebelah kiri dari page. Dan tempat tersebut adalah dimana kita akan menulis rincian dari kutipan yang telah kita tulis. Pada saat ini saya akan menulis rincian dari kutipan tersebut, yaitu berupa
berupa nama penulis yaitu Pidi Baik, judul dari novel pada kutipan tersebut yaitu Dylan 1990, buka kurung. Kita menulis tempat buku tersebut terbit yaitu di Bandung. Titik 2, dan kita menulis nama perusahaan yang menerbitkan buku tersebut ya, seperti di sini pada Bandung Mizan Pustaka, dan tahun buku tersebut terbit yaitu 2018. Lalu kita menulis jumlah halaman dari buku tersebut yaitu kita dengan menulis HLM 115. Maka kita klik enter, footnote dari kutipan tersebut maka selesai dibuat. Selanjutnya, kita akan membuat daftar pustaka. Pada daftar pustaka, kita harus menyiapkan bagian-bagian dari kutipan ataupun kalimat-kalimat yang kita dapatkan dari sebuah novel, jurnal, ataupun informasi-informasi lainnya. Kita akan mengklik bagian reference, lalu pilih APA dan pilih yang paling atas APA. Pada bagian tipe of source kita pilih jurnal, artikel, dan pada bagian author kita menulis nama dari penulis buku tersebut. Pada saat ini saya akan menulis nama author tersebut yaitu Junaidi, A. Lalu kita klik pada bagian corporate author, dan pada bagian title saya akan menuliskan Internet of the Things, sejarah, teknologi. Dan penerapannya. Titik 2, review. Untuk bagian titel ini menyesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman ya. Pada bagian journal name, saya akan menuliskan Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan, dan pada bagian years, saya akan menuliskan tahun dari buku dari jurnal tersebut terbit, dan pada page saya akan menuliskan halaman. Pada bagian yang saya ambil pada halaman ini, saya menggunakan pada halaman 62 sampai 65. Klik bagian OK, lalu klik close. Selanjutnya, untuk memunculkan kembali kita klik bagian bibliografi, lalu pilih bagian bibliografi, maka daftar pustaka selesai dibuat. Baik, terima kasih dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.